Sebelumnya, namo sayang di budaya, namo budaya. Nama saya Lesnardi, saya dari kelas 12 Tandaka. Hari ini saya akan membahas mengenai materi arus bolak-balik. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tegangan AC, terus nilai efektif, nilai rata-rata, kemudian adalah rangkaian. Ada resistor, induktor, dan kapasitor murni. Kemudian rangkaian gabungan dari resistor, induktor, kapasitor seri. Kemudian ada analisisnya juga. Dan yang terakhir adalah daya efektif. Nah, jadi yang pertama tegangan AC. Nah, itu adalah perubahan dari negatif Vmax sampai dengan positif Vmax. Nah, jadi tegangan Vmax itu di bawah yang negatif, yang atas itu positif dalam suatu grafik. Yang puncak dari puncak disebut adalah V puncak-puncak. Kemudian untuk persamaan untuk mencari V, yaitu Vmax dikali sin omega T, dengan omega sama dengan 2pi F atau 2pi per T. Nah, yang kedua adalah nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai yang terbaca pada alat ukur. Jadi ada dua, ada V efektif dan I efektif. Rumus V efektif adalah V maksimum per akar 2. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Yang ketiga, nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu untuk yang pertama, V rata-rata, yaitu adalah 2V maksimum per Pi. Untuk catatannya, Pi di sini menggunakan 3,14 dan 2V maksimum adalah V puncak-puncak. Kemudian yang kedua, I rata-rata adalah 2I maksimum per Pi. Sama juga untuk I adalah I puncak-puncak dan Pi adalah 3,14. Memasuki poin keempat, yaitu rangkaian. Yang pertama, rangkaian resistor murni. Untuk rangkaian resistor murni digambarkan sebuah rangkaian dengan resistor dengan tegangan AC, yaitu sebuah lingkaran yang digambarkan dengan sebiji gelombang sinusoidal. Nah, yang pertama, poin-poin yang perlu ketahui dari rangkaian resistor murni yaitu V itu sefase dengan I. V sefase dengan I. Untuk mencari V-nya yaitu V max sin omega T. Untuk mencari I-nya, I max sin omega T. Nah, jadi dalam grafik V dan I itu adalah sebuah lengkungan dengan gelombang yang titik pertemuannya itu bertemu. Nah, untuk diagram fasornya, V dan I itu searah. Kemudian kita memasuki rangkaian induktor murni. Nah, jadi dalam gambar tersebut R sama seperti dengan R, tapi R tersebut kita ganti dengan L, induktor. Nah, poin yang perlu diketahui di rangkaian induktor murni, V itu mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, jadi untuk mencari V-nya yaitu V max sin omega T ditambah 90. Nah, untuk mencari I yaitu I max dikali sin omega T. Nah, jadi dalam diagramnya nanti, dalam grafiknya nanti, jadi V itu mendahului 90 derajat terlebih dahulu dari I. Nah, jadi untuk diagram fasornya, V dan I membentuk 90 derajat dengan V mengarah ke atas. Kemudian namanya reaktansi induktif, yaitu disimbolkan dengan XL. Jadi rumusnya adalah omega dikali L. Jadi kalau udah jadi XL, dia dalam bentuk ohm. Kemudian memasuki namanya rangkaian kapasitor murni. Jadi sebuah rangkaian dengan sebiji kapasitor dihubungkan dengan tegangan AC. Poin yang perlu diketahui yaitu I itu mendahului V sebesar 90 derajat. Nah, jadi di sini untuk rumusnya V sama dengan V max dikali sin omega T. Tetapi untuk I-nya yaitu I max dikali sin omega T ditambah 90. Nah, jadi untuk diagramnya nanti lengkungan I itu lebih dulu 90 derajat dibandingkan dengan lengkungan V. Kemudian untuk diagram fasornya I kapasitor dan V kapasitor itu membentuk 90 derajat. Nah, jadi untuk mencari reaktansi induktifnya itu
disimbolkan dengan XC sama dengan 1/omega dikali C. Jadi kalau sudah diubah jadi XC itu satuannya menjadi ohm. Memasuki poin kelima yaitu rangkaian RLC seri, yang artinya rangkaian resistor, induktor, kapasitor itu digabung seri dalam suatu tegangan AC. Nah, untuk mencari V-nya adalah V max dikali sin omega T. Ada 3 poin yang mau diketahui dari rangkaian RLC seri ini, yaitu pertama impedasi yang disimbolkan dengan Z, kemudian kita ada tegangan total, dan yang ketiga ada namanya sudut fase yaitu theta. Untuk yang pertama impedasi atau disimbolkan dengan Z, rumusnya adalah R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Kemudian tegangan total. V total kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat. Nah, jadi untuk mencari masing-masingnya, untuk VR sama dengan I efektif dikali R, VL I efektif dikali L, VC I efektif dikali C. Dengan catatan I efektif sama dengan V efektif per Z atau impedansi. Terus yang ketiga itu adalah sudut fase. Jadi nanti kita dalam suatu grafik berbentuk vektor, jadi kita ada R, XL sama XC. Jadi nanti kita akan mencari tan tetanya dari situ. Jadi untuk pertama tan theta yaitu XL dikurang XC per R. Nah, jadi kita ubah dalam bentuk V, maka kita akan mengetahui kalau tan theta itu adalah VL dikurang VC per VR. Kemudian kita masuki poin kelima yaitu analisis. Nah, apabila untuk poin pertama XL lebih besar dari XC, maka ia akan bersifat induktif dengan V itu mendahului I sebesar theta. Poin kedua, apabila XL lebih kecil dari XC, maka dia akan bersifat kapasitif dengan I mendahului V sebesar theta. Dan yang terakhir, apabila XL sama dengan XC, maka ia akan bersifat resistif atau disebut resonansi. Nah, maka V itu sefase dengan I. Nah, untuk penjabaran ini kita bisa mencari F resonansi dan Z resonansi. Nah, jadi kita jabarkan dari persamaan XL sama dengan XC. Kita akan menemukan bahwa F resonansi sama dengan 1/2pi dikali akar 1/LC. Nah, untuk Z resonansi sama dengan R. Memasuki poin terakhir yaitu daya efektif. Maka rumusnya itulah I efektif kuadrat dikali Z cos theta. Dengan cos theta adalah faktor daya. Cos theta itu adalah R per Z, didapatkan dari grafik tadi ya. Nah, maka kita bisa masukkan R per Z itu di dalam persamaan tadi. Kita temukan daya efektif sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Demikianlah penjelasan dengan materi arus bolak-balik tadi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.